Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Majelis Tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Zulkarnain MA. Alhamdulillah beliau hadir pada kesempatan malam hari ini. Kurang wak peninjauan. Alhamdulillah beliau bertugas di tempat yang baru, yaitu di perguruan Tawalib. Beliau selaku pimpinan pondok Tawalib. Yang sengaja kami minta kepada beliau untuk menyampaikan atau memberikan kata-kata takziah pada malam hari ini. Kalau boleh berandai-andai, ini kalaulah boleh berandai-andai, andaikan Nabi kita panjang usia sampai pula sangat tua, bagaimana jadinya kira-kira? Tapi beliau wafat dalam usia litabluhu asyuddakum. Di dalam surat Al-Hajj ayat 5 ada 3 masa kematian seseorang. Ada yang diwafatkan waktu masih kecil, wa minkum man yutawaffa, masih kanak-kanak, masih balita. Ada pula yang diwafatkan ketika sedang bugar dewasa. Disebut dengan litabluhu asyuddakum, sedang rancak, sedang ketujuh, sedang dibutuhkan masyarakat, sedang disayang. Ketika itu ya dipanggil budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Yang menakutkan saya terutama ini, wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Antara kamu ada yang dipanjangkan usianya sampai sangat tua dan disebut dengan ardhil umur. Ini doa Nabi kalau kita baca, termasuk yang sering beliau ucapkan, wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak dikembalikan ke umur yang paling hina. Ya, kalau ardhil umur itu sekedar ini, wa minkum wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Kalau sekedar dari lemah menjadi kuat lalu kembali lemah, sekedar itu insyaallah ya kita tidak begitu susah. Tapi di samping lemah juga hina, ngiri. Apa tanda-tanda hina itu? Dulu orang sayang kawak, ini jajuk aja lah, jajuk, jijik. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun. Itu terus terang bahwa Bapak Ibu ya, pengalaman saya, mohon maaf, beri maaf, tanpa menyebut nama orang, tapi benar-benar terjadi. Ada seseorang nelpon saya, Buya, nggak tahu nggak biar dijual itu. Bagi itu, jajuk. Apa nak bawa busuk, buang air bebetai. Yung ari itu di rumah dia. Tibo giliran nanti bahan. Kini orang tua itu mengalami kondisi seperti itu. Awak mengecek jajok, awak mengecek tidak sanggup. Tibu nanti giliran kita mengalami itu tidak mustahil.
kiro-kiro, yaitu sikap anak, yaitu sikap keluarga. Tanya itulah kesempatan yang paling baik bagi keluarga untuk meraih voucher surga. Ya, tidak ada islah jijik, tidak ada islah ya, tidak sanggup untuk merawat ya orang tua, mengamalkan ayat imma yablughanna 'indakumul kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mengatakan uff saja itu sudah tergolong durhaka. Apa artinya uff? Sering diterjemahkan dengan jis, kira kurang pas. Yang uff itu masih enak. Karena uff dalam imam ini, karena saya sering bergelut dengan urusan bahasa ya. Ini termasuk isim fi'il mudhari. Isim ya, fi'il pun iya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata yang mengandung yang dua jenisnya. Biasanya isim saja, fi'il saja, haraf saja. Nah ini enggak, isim ya, fi'il pun iya, isim fi'il mudhari. Ketika kita lihat artinya kan mudhari, atadajjal. Saya lagi bosan, saya lagi jenuh. Jangan saya direpotkan dengan perangai Anda. Jangan saya disusahkan oleh tuntutan Anda. Itu isinya uff itu. Mengatakan itu saja sudah tergolong durhaka, apalagi lebih dari itu. Jadi hadirin yang saya hormati, ini tidak mustahil, sekali lagi tidak mustahil bisa terjadi pada diri kita, yaitu mengalami usia yang disebut dengan ardhalil umur. Saya melihat, mohon maaf, saya melihat ada di antara kita ini ya ketika masih segar bugar, apalagi sedang memegang kekuasaan, sedang menjabat, sedang kaya raya, tak tanggung-tanggung, dihormati. Ya, hafal nomor HP beliau, hafal. Tapi baru saja lengser, gimana? Cara saya alami, saya lihat sendiri. Seseorang baru saja lengser jadi dari jabatan, langsung pulang pensiun. Saya coba tanya sama orang-orang yang biasa jadi bawah beliau, dihapus. Ya, nomor HP beliau punya, dihapus. Saya suka menegur orang-orang seperti ini. Ketika dia sudah sendirian, ya apalagi sudah sakit, serba di atas kasur, saya telepon, saya ucapkan selamat, saya ya, terutama hari raya. Oh dede Pak Zul, terima kasih banyak Pak Zul nanggung menyapu mulai. Alhamdulillah. Nah, ada di antara kita ketika saat-saat tertentu dihormati, dimuliakan, disanjung-sanjung, tapi di ujung-ujung usia jangankan disanjung, disapu pun indah. Nah, tambah lagi kalau pihak keluarga pun merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Nah, kalau ini yang ardhalil umur itu, na'udzubillah wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, beberapa waktu terakhir ini, terutama menjelang 1 Muharram ini yang terpikir oleh saya. Ayat 68 surat Yasin menyebutkan bahwa yang berbentuk materi, aspek materi diri kita ini begitu, tidak bisa dilawan. Tapi fil khalqi, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi.
siapa yang kami panjangkan usianya, kami kembalikan ia kepada kejadian semula. Dari lemah, selemah-lemahnya ketika lahir ke dunia, lebih lemah dari anak sapi, lebih lemah dari anak kambing, anak ayam. Wah, kalau anak sapi ada cepat prosesnya, itu lama. Tapi makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Dulu kita tidak bergigi, tidak tahu jadi opong apa. Ketika kita kecil bayi tidak bergigi, tidak ada yang ikut ompong. Nah, suatu saat lengkap gigi kita, gagah, ganteng. Nah, lalu berangsur-angsur gigi itu rontok satu persatu. Sampai habis. Ketika balita tak bagi gigi galak manis. Tidak bagi gigi lain galak menyeringai. Ya, angker itu harus dilakuin. Jadi yang namanya fisik dari lemah menjadi kuat, suatu saat berangsur-angsur melemah. Ya, mata semakin kabur kata biangka, kulit semakin kendur, ubat semakin bertabur. Akhirnya digusung ke liang kubur. Jadi kami kembalikan ia kepada kejadian semula, dan lemah kuat jadi lemah. Tapi itu fil khalqi. Ini ketika dulu belajar akhlak di Tawalib, Tahdzibul Akhlak. Tuh, biar Ustaz pasti ingat itu. Ya, biar ini pasti ingat. Nah, kita Tahdzibul Akhlak, di situ disebutkan bahwa dalam diri kita ini ada dua unsur, khalqun dan khuluqun. Kalau khalqun makhluk fisik, materi, dan yang bersifat materi, itu yang memang dari lemah kuat, suatu saat pasti lemah, nggak bisa dilawan. Tapi bagaimana dengan khuluq? Nah, kita melihat cukup banyak contoh fakta di lapangan bahwa aspek khuluq tidak mesti begitu. Ada peluang dan sudah banyak contoh aspek khuluq ini yang non materi ini makin lama makin kuat, makin lama makin bergerak, makin lama makin cemerlang. Yang misalnya akidah, ya tidak mesti semakin tua semakin lemah pula kita tidak mesti, ya. Tapi kita melihat tidak sedikit orang semakin tua semakin kuat akidahnya, semakin tua semakin mulia akhlaknya, semakin taat kepada Allah. Jadi inilah peluang-peluang yang perlu kita usahakan, kita pertahankan. Jadi ya mungkin kita sering berdoa, ya kalau fisik kita pernah gagah, pernah ganteng, pernah cantik, bagaimana dengan non fisik kita, khuluq kita? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya, kita harus mengakui secara postur tubuh kita, susunan tubuh kita, ya dibandingkan makhluk Allah, makhluk hewan yang lain, ya kita paling gagah, paling cantik, ahsani takwim. Ya, tapi isinya apa? Isinya ya khuluq belum tentu. Jadi kalau kita aspek fisik kita ganteng, gagah, cantik, ya kita mohon kepada Allah agar khuluq kita yang mulia. Hadirin hadirat yang saya muliakan, soal memang isinya mengajak Tuhan pihak yang ditimpa musibah untuk bersabar. Sedikit ibu-ibu perhatian, mungkin jarang juga kita bicarakan ini.
nampaknya sabar itu berpahala. Malah mungkin lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah haji, ibadah umroh, ibadah puasa, dijelaskan berapa-berapanya itu. Tapi kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu dipenuhi balasan pahalanya tak terhingga, tak terhitung. Inilah ibu akan hadir bicara soal sabar. Saya pernah memposting dulu di Facebook, banyak komentar setuju. Apa itu? Sabar itu teorinya tidak sulit. Yang sulit bersabar. Ya, yang sulit itu bersabar. Sudah banyak contoh ya memberi ceramah tentang sabar, mengajak orang sabar tidak terlalu sulit. Yang berat memang bersabar ketika kita jadi pemain. Ketika kita yang mengalami berat sekali. Nah, cuma saja ada ungkapan yang aneh. Apa anehnya? Sabar itu ada batasnya. Bisa itu aneh. Bisa itu aneh. Saya pernah dulu mendiskusikan itu di Jakarta. Sabar tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tapi kalau menyerah, mengalah, ya kalau itu ya kata sabar memang ada batasnya. Tapi kalau sabar enggak. Sabar itu kan kemampuan mengendalikan diri. Itu intinya. Tetap stabil. Tetap kita terkendali. Berbuat sesuai aturan. Oh, menangis bukan berarti tidak sabar. Bersedih bukan berarti tidak sabar. Ini kadang-kadang disalahartikan. Nabi ketika kematian anak beliau Ibrahim nangis. Nah, tidak bisa kita tutup itu. Dan menangis itu bukan berarti tidak sabar. Wah, anta ya Rasulullah. Protes sama sahabat. Engkau seorang Rasul nangis juga rupanya. Ya, Nabi jawab dengan bahasa yang sangat telak. Ya, tabiat hati bersedih, tabiat mata menangis ketika berpisah dengan orang lain. Kok cerawatnya tak boleh adu hati dalam Nabi. Tak boleh punya hati sedih. Tidak bersedih kalau berpisah rasanya tuh batu dalam batu dalam. Jadi bersedih ya boleh. Memang itu lumrah manusia. Yang tak boleh kan niyah. Ya, mengucapkan sesuatu atau bertindak sesuatu yang memang menambah masalah. Apa menambah masalah? Ya, meratap, menyesali, kan tidak ada gunanya. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi ibu, bapak yang saya hormati, bersedih ketika ditimpa musibah, malah menangis pun itu dalam batas-batas tertentu tidak mengurangi nilai sabar kita. Ya, apa kata Rasulullah? Wahai Ibrahim, kami bersedih atas kematianmu ketika, tapi kami tetap akan mengucapkan kata-kata yang hanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bedanya antara beriman dan tidak beriman. Jadi, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, ya, pesan-pesan takziah memang itu. Bersabar dan mengharapkan pahala. Nah, cuma ada doa ketika musibah itu yang saya lihat tanda-tandain mengajarkan orang mudah dan mengucapkannya berat. Apa itu? Ketika kita mengalami kematian antara suami istrinya, suami kematian istri, istri kematian suami, ada doanya yang sangat sensitif. Ya. Ujungnya itu Allahumma ajurni fi musibati wakhluf liyal khaira minha. Wah, ini tidak cuma ya. Nabi mengajarkan itu kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah kematian suami Abu Salamah. Nabi datang, Nabi ajarkan ucapkan ini. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni. Ini barisnya juga sedang salahnya. Ini termasuk yang salah itu orang penting saya timbul. Bukan Allahumma ajurni. Allahumma ajurni. Kalau dibaca ajurni hanya banyak. Ajurni.
Oh gitu ya. Ya, tapi yang lebih banyak Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala ya tersebab musibah ini. Nah, dan beri ganti yang lebih baik dari yang meninggal ini. Ilmu sama. Malah banyak kawan kematian pasangan berdoa anak cikon ajar. Termasuk Rektor Gamil, Pak. Mohon maaf. Karena kehilangan Ibu Ewis. Ya, berkali-kali berulang tapi yang satu tidak dibaca. Memang sensitif. Masih tak bujur main itu nih minta. Jadi aku ganti yang lebih baik. Hanya istri yang lebih baik. Aku terangnya dia tentuan. Jadi memang disinilah kita mengakui bahwa aturan agama ini tidak bisa diukur dengan perasaan. Tidak semua bisa diukur dengan perasaan. Ada aturan agama memang harus diterima dan akal mengakui. Perasaan enggak. Apa kata akal kita? Ya yang sudah pergi kita doakan agar mendapat pasangan lebih baik pula. Wa abdilhu darul khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Kalah baik ya Tuhan. Awak doakan dapat pasangan lebih baik. Nah, itu nasib Allah itu biar deh. Cuma dalam praktek dasarlah sirah itu tanah pakuran lain. Ini komentar-komentar yang memang tidak sejalan. Jadi saya melihat ada sejumlah aturan agama tidak bisa diukur-ukur dengan emosi, dengan perasaan, tapi harus diukur dengan nalar sehat kita. Termasuk juga mohon maaf poligami. Poligami diukur perasaan aja. Ya. Jadi terus terang saya berdebat dengan Ibu Khamamah di Palembang. Satu-satunya mantan saya. Kata Ibu Khamamah, bapak-bapak Muhammadiyah jangankan berpoligami, mimpi poligami pun tidak boleh. Kata Ibu Khamamah. Salah satu-satunya mantan. Ibu jangan bicara begitu. Ibu sudah punya suami, sedang punya suami, mata saja. Bisa tidak Ibu bayangkan, andaikan Ibu punya anak, usianya sudah lebih 30 tahun, berdua suami. Nah, dilamar oleh seseorang yang sudah punya istri. Orang itu baik, ganteng, akhlaknya bagus, ekonominya kuat, berjanji. Berjanji akan melakukan yang adil. Apa aja gitu. Ibu tolak enggak? Nah, jadi agama itu tidak hanya untuk segelintir orang. Tapi kalau kita tidak itu maksud kita, tapi jangan samakan orang semua. Dulu pernah di Aceh, di Aceh tahun 93 itu pernah diadakan polling sama ibu-ibu apa pandangnya tentang poligami. Ketika ditanya ibu-ibu yang sedang punya suami, hampir 100% menolak poligami. Ketika ditanya sama mahasiswa-mahasiswa yang mohon maaf yang cantik-cantik, yang katakanlah sweet 17, itu hampir 100%, bukan sebenarnya hampir